Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat selalu ya. Tetap semangat meskipun harus belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Bu Faik akan menjelaskan materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Simak baik-baik penjelasannya ya. Anak-anak, pernahkah kalian bermain gitar? Nah, bagaimana ya caranya kok gitar itu bisa berbunyi, bisa menghasilkan nada yang enak didengar? Kira-kira apa ya hubungannya sama materi getaran, gelombang, dan bunyi? Lalu apakah kamu pernah tahu tentang USG? Apa itu USG? USG adalah singkatan dari ultrasonografi, yaitu alat medis yang bisa digunakan untuk mendeteksi kondisi janin di dalam kandungan. Ternyata USG juga ada hubungannya dengan getaran, gelombang, dan bunyi. USG itu memanfaatkan gelombang ultrasonik. Nah, jadi untuk mengetahui tentang itu, nanti kita pelajari tentang konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu getaran. Silakan diamati dulu video getaran berikut ini. Pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melewati titik seimbang. Sebuah benda yang bergetar membutuhkan waktu untuk mencapai setiap satu getaran. Waktu tersebut dikatakan sebagai periode dengan satuan detik. Banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda setiap satu detik disebut sebagai frekuensi, yang dituliskan dalam satuan hertz. Simpangan terjauh dari titik seimbang pada benda yang bergetar disebut sebagai amplitudo. Perhatikan contoh bandul yang berayun berikut ini. Sebuah bandul dikatakan melakukan satu getaran jika melakukan gerakan bandul berpindah dari A, B, C, B, A, atau gerakan dari titik asal kembali ke titik asalnya. Jika kita perhatikan, satu getaran terjadi setelah bandul berpindah sebanyak 4 kali hingga kembali ke titik asalnya. Jadi, jika bandul hanya bergerak dari A ke B, berarti bandul itu hanya berpindah 1 kali, sehingga dikatakan hanya melakukan 1/4 getaran. Jika bandul bergerak dari A ke B ke C, maka bandul telah berpindah sebanyak 2 kali, sehingga dikatakan telah melakukan 2/4 getaran, atau sama dengan 1/2 getaran. Jika bandul bergerak dari A ke B ke C ke B, maka bandul telah berpindah sebanyak 3 kali, sehingga dapat dikatakan bahwa bandul telah melakukan 3/4 getaran. Berdasarkan definisi periode dan frekuensi yang dikemukakan tadi, secara matematis, periode dan frekuensi dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan T kecil per N, dan F sama dengan N per T kecil. Dengan T besar sama dengan periode dalam satuan sekon, F sama dengan frekuensi dalam satuan hertz, N sama dengan banyaknya getaran yang dilakukan, sedangkan T kecil adalah waktu total selama benda bergetar. Jika diperhatikan, rumus antara periode dan frekuensi memiliki hubungan terbalik. Jadi, hubungan keduanya bisa dituliskan sebagai berikut. F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Contoh aplikasi getaran dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya getaran pada pegas, getaran pada ayunan anak-anak, dan getaran pada bandul jam. Agar dapat lebih memahami persamaan matematis yang telah kita uraikan tadi,
Mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Apabila sebuah bandul berayun sebanyak 30 kali selama 6 detik, hitunglah A. Frekuensi ayunan bandul, dan B. Periode ayunan bandul. Penyelesaian. Frekuensi sama dengan N per T, sama dengan 30 per 6, sehingga frekuensi diperoleh 5 Hz. Periode sama dengan T kecil per N, di mana T kecil adalah waktu ayun, sedangkan N adalah jumlah ayunan. T sama dengan 6 per 30, sehingga diperoleh nilai periode sama dengan 0,2 sekon. Contoh soal 2. Sebuah bandul berayun dengan frekuensi 10 Hz. Hitunglah A. Periode ayunan bandul, B. Jumlah ayunan yang terjadi selama 5 detik. Penyelesaian. T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 10, sehingga diperoleh nilai periode sama dengan 0,1 sekon. Jumlah getaran atau N sama dengan hasil kali frekuensi dikali waktu ayun, sehingga dapat dituliskan N sama dengan F kali T. N sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 ayunan. Setelah paham tentang getaran, kita akan mempelajari tentang gelombang. Kita akan amati dulu video tentang gelombang berikut ini. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua. Pertama, gelombang mekanik yang membutuhkan medium. Kedua, gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium. Ganti angle yuk. Boleh. Deh, sini aja. Yuk. 1, 2, 3. Aduh, duduk panas. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua. Pertama, gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Kedua, gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Ini adalah gambar gelombang transversal. Nanti kita cari tahu apa saja bagian-bagian dari gelombang transversal. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan bukit. Nah, jadi ini A, B, C-nya adalah bukit. Kemudian ada lagi E, F, G, ini juga bukit. Setelah bukit nanti ada lembah. Lembah itu yang bagian bawah. C, D, E ini lembah. Kemudian ada lagi G, H, I ini lembah. Nah, yang disebut satu gelombang atau satu lambda, lambda itu dilambangkan dengan, nah ini namanya lambda. Satu panjang gelombang atau satu lambda dalam gelombang transversal itu adalah satu bukit, satu lembah. Ingat-ingat ya, satu bukit, satu lembah.
Jadi kalau ini A, B, C, D, E ini adalah satu gelombang atau satu lambda karena dia terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian E, F, G, H, I ini juga satu gelombang atau satu lambda karena terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian ada lagi, kalau dari C, D, E berarti sampai G. C, D, E, F, G ini juga satu gelombang atau satu lambda. Atau dari B, B itu ini. Nah, B, C, D, E, F ini juga satu gelombang atau satu lambda. Karena ini satu lembah, nah ini setengah bukit, jadinya satu bukit, satu lembah. Jadi satu gelombang juga. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo itu yang mana dari gambar ini? Amplitudo itu dari A kecil ke A besar. Ini simpangan terbesarnya. Atau dari A kecil ke A aksen. Ini simpangan terbesarnya. Nah, agar lebih memahami tentang jumlah gelombang, coba perhatikan gambar ini. Kalau ini hanya satu bukit berarti setengah gelombang. Kalau ini satu bukit satu lembah berarti satu gelombang. Kalau ditambah lagi satu lagi bukitnya berarti satu setengah gelombang. Kalau ada dua lembah, dua bukit berarti dua gelombang. Kalau ditambah satu bukit lagi berarti dua setengah gelombang. Ditambah satu lembah berarti tiga gelombang dan seterusnya. Nah, 3,5 gelombang, 4 gelombang. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Berapa banyak gelombang yang terbentuk? Yang A ada dua bukit, dua lembah. Jadi ini adalah dua gelombang atau dua lambda. Kemudian yang B ada satu bukit, dua lembah. Berarti satu setengah lambda. Yang C 1, 2, 3 lembahnya 2 berarti 2 setengah lambda. Yang D 2 lembah 2 bukit berarti 2 lambda. Yang E 1, 2, 3 lembahnya 2 setengah berarti berapa? 1, 2, 2,75 lambda. Yang terakhir F 1, 2 lembahnya 2 setengah ya 2 setengah lambda. Selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Nah, ini silakan diamati gambarnya. Kalau tadi di gelombang transversal, bagian-bagiannya ada bukit dan lembah. Untuk menentukan satu gelombang itu melihat jumlah bukit dan lembahnya. Nah, sekarang untuk gelombang longitudinal, cara menentukan satu gelombangnya adalah dari rapatan dan renggangan. Kalau rapatan berarti ini, nah ini rapatan. Ada bagian yang lebih renggang atau yang ini ya renggang. Ini namanya renggangan. Nah, satu lambda pada gelombang longitudinal adalah satu rapatan dan satu renggangan. Jadi ini dikatakan satu gelombang. Ada satu rapatan, ada satu renggangan. Ini ada beberapa istilah dalam gelombang, hampir sama dengan getaran, tinggal kita mengganti gelombangnya. Kalau tadi amplitudo getaran, frekuensi getaran, kemudian periode getaran, nah ini berarti diganti amplitudo gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang, dan ada satu lagi yaitu cepat lambat gelombang. Jadi sama, kalau amplitudo gelombang berarti simpangan terbesar dari gelombang. Kemudian frekuensi gelombang berarti jumlah gelombang yang terjadi dalam 1 second. Periode gelombang berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai 1
gelombang. Kalau untuk cepat lambat gelombang dilambangkan dengan V. Pengertiannya adalah panjang gelombang yang dicapai dalam 1 second. Untuk lebih jelasnya bisa diamati pada tabel berikut. Jumlah gelombang N, amplitudo gelombang A besar, satuannya meter, frekuensi gelombang, lambangnya F, satuannya Hertz, periode gelombang, lambangnya T besar, satuannya second, dan cepat lambat gelombang, lambangnya V kecil, satuannya adalah meter per second atau M per S. Selanjutnya yaitu rumus pada gelombang. Ada rumus frekuensi gelombang, rumus periode gelombang, dan rumus cepat lambat gelombang. Untuk frekuensi dan periode, rumusnya sama dengan rumus pada getaran. Rumus frekuensi gelombang yaitu F sama dengan N per T kecil atau F sama dengan 1 per T besar. Rumus periode gelombang yaitu T sama dengan T kecil per N atau T sama dengan 1 per F. Rumus cepat lambat gelombang yaitu V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T besar. Nah, kita akan membahas satu soal tentang gelombang. Perhatikan gambar gelombang tali berikut. Jadi ini ada gambar gelombang tali. Disuruh menentukan yang pertama jumlah gelombang, yang kedua panjang gelombang, yang ketiga frekuensi gelombang, yang keempat periode gelombang, dan yang terakhir adalah cepat lambat gelombang. Tadi kita sudah mengetahui beberapa rumus. Nah, jadi sudah diketahui semua rumusnya, tinggal kita aplikasikan di soal. Agar mudah dalam menyelesaikan soal, kita tuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Dari gambar yang ada di soal, diketahui panjang 1,5 gelombang adalah 24 meter dan 1,5 gelombang tersebut dicapai dalam waktu 6 detik. Jadi tuliskan diketahui 1,5 lambda sama dengan 24 meter dan T sama dengan 6 detik. Kemudian ditanya, yang ditanya adalah A. Jumlah gelombang N, B. Panjang gelombang lambda, C. Frekuensi gelombang F, D. Periode gelombang T besar, dan E. Cepat lambat gelombang V. Kemudian jawab. A. Dari gambar diketahui bahwa gelombang terdiri dari 2 bukit dan 1 lembah, sehingga jumlah gelombangnya adalah 1,5. Jadi, N sama dengan 1,5 gelombang. B. Untuk mencari panjang 1 gelombang atau lambda, maka kita tuliskan 1,5 lambda sama dengan 24 meter. Lambda sama dengan 24 dibagi 1,5. 1,5 diubah menjadi pecahan, sehingga menjadi 24 dibagi 15 per 10. Lambda sama dengan 24 dikali 10 per 15, sama dengan 16 meter. Jadi, lambda sama dengan 16 meter. C. Untuk mencari frekuensi, kita gunakan rumus F sama dengan N dibagi T kecil. F sama dengan 1,5 dibagi 6. F sama dengan 15 per 10 dibagi 6. F sama dengan 15 per 10 dikali 1 per 6. F sama dengan 1 per 4 Hz atau 0,25 Hz. D. Untuk mencari periode, kita gunakan rumus T sama dengan T kecil dibagi N. T sama dengan 6 dibagi 1,5. T
T sama dengan 6 dibagi 15/10. T sama dengan 6 dikali 10/15. T sama dengan 4 second. Untuk mencari cepat rambat gelombang atau V, kita gunakan rumus V sama dengan lambda kali F. V sama dengan 16 kali 1/4. V sama dengan 4 meter per second. Atau kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda dibagi T besar. V sama dengan 16 dibagi dengan 4 meter per second. Jadi hasilnya sama, yaitu 4 meter per second. Materi terakhir yaitu tentang bunyi. Untuk memahami tentang materi bunyi, silakan diamati video berikut ini. Gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan dari benda bergetar dan dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Syarat-syarat terdengar bunyi. Pendengaran. Medium. Bunyi merambat melalui medium padat, yaitu tali. Sumber bunyi. Salah satu sumber bunyi yaitu speaker. Sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi membutuhkan medium. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Pembagian bunyi. Infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, terjadi pada jangkrik dan anjing. Audiosonik memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz, terjadi pada manusia. Ultrasonik, frekuensi lebih dari 20.000 Hz, terjadi pada lumba-lumba, anjing, dan kelelawar. Agar lebih memahami tentang materi yang sudah kita bahas tadi, silakan dikerjakan tugas berikut ini. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, semoga berhasil. Baik akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.